Pernahkah Anda membayangkan seseorang dimasukkan ke kandang singa buas, tapi justru singanya yang jadi penurut dan sopan? Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like kalau suka cerita cerdas tapi kocak. Komen pendapat kamu tentang kecerdikan Abu Nawas. Dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru penuh kejutan lainnya. Cerita ini bukan sekadar kisah lucu biasa. Di balik tawa dan kejenakaan Abu Nawas, tersimpan kecerdikan yang membuat raja sampai kehabisan kata. Pastikan kamu menonton sampai selesai, karena sejak awal sampai akhir, ada kejutan yang bikin senyum sekaligus geleng-geleng kepala. Di sebuah kerajaan yang terkenal megah dan penuh aturan, hiduplah seorang raja yang sangat menjaga wibawa. Singgasananya berlapis emas, pakaiannya selalu rapi, dan suaranya lantang saat memberi perintah. Namun, di balik semua itu, raja memiliki satu masalah besar yang sering membuatnya menghela napas panjang: Abu Nawas. Abu Nawas bukan pejabat tinggi, bukan pula panglima perang. Ia hanyalah rakyat biasa yang dikenal karena kecerdasannya yang sering muncul di saat-saat tak terduga. Masalahnya, kecerdikan Abu Nawas ini kerap membuat raja terlihat kebingungan di depan para pejabat istana. Setiap kali raja merasa sudah memegang kendali, selalu saja Abu Nawas datang dengan jawaban sederhana namun menusuk tepat di sasaran. Para menteri mulai berbisik-bisik. Abu Nawas itu memang cerdas, Paduka, kata salah satu menteri dengan suara hati-hati. Raja mengangguk pelan, tapi wajahnya tidak sepenuhnya senang. Justru itu masalahnya, jawab raja sambil menatap langit-langit istana. Bagi raja, kecerdasan adalah sesuatu yang harus dikendalikan. Ia tidak ingin ada seorang rakyat yang terlalu sering membuat istana dipenuhi tawa, sementara raja sendiri justru kehabisan kata. Wibawa seorang pemimpin, menurutnya, harus selalu berada di atas segalanya. Suatu sore, saat angin bertiup pelan di taman istana, raja berjalan mondar-mandir dengan langkah gelisah. Di kejauhan terdengar suara singa mengaum dari kandang kerajaan. Kandang itu memang terkenal, tempat singa-singa besar dipelihara sebagai simbol kekuatan dan keberanian kerajaan. Tiba-tiba raja berhenti melangkah. Matanya berbinar. Sebuah ide muncul, ide yang menurutnya sangat cerdas. Jika Abu Nawas memang sepintar yang orang-orang katakan, gumamnya, maka biarlah ia membuktikannya di hadapan singa. Raja segera memanggil para penasihatnya. Dengan suara mantap, ia menyampaikan rencana yang menurutnya akan menjadi ujian terakhir bagi Abu Nawas. Bukan hukuman, katanya, melainkan ujian keberanian dan kecerdikan. Para penasihat saling berpandangan. Ada yang mengangguk ragu, ada pula yang menelan ludah. Namun raja sudah terlanjur yakin. Baginya, tidak mungkin seseorang bisa tetap tenang berhadapan langsung dengan seekor singa, apalagi tanpa senjata. Dalam pikirannya, Abu Nawas akan panik, dan saat itulah raja bisa berkata bahwa kecerdikan saja tidak cukup tanpa kekuatan. Kabar rencana itu menyebar cepat ke seluruh penjuru istana, lalu ke pasar, hingga ke sudut-sudut kota. Rakyat mulai membicarakannya dengan wajah campur aduk, antara penasaran, khawatir, dan tidak percaya. Abu Nawas masuk kandang singa. Yang benar saja, ini pasti akhir dari semua kelucuannya. Namun di tengah semua kegaduhan itu, ada satu hal yang tidak disangka siapapun. Saat Abu Nawas mendengar kabar tersebut, ia tidak berteriak, tidak lari, dan tidak pula memohon. Ia hanya tersenyum kecil, seolah mendengar cerita biasa di warung kopi. Bahkan ia sempat berkata pelan, singa, ya? Baiklah. Sikap itulah yang tanpa disadari membuat rencana raja menjadi semakin menarik. Karena sejak detik itu, satu pertanyaan besar mulai menggantung di benak semua orang. Apakah raja benar-benar sedang menjebak Abu Nawas? Atau justru sedang menyiapkan panggung bagi kecerdikan yang lebih besar? Dan tanpa disadari raja, babak pertama dari cerita yang akan membuat seluruh kerajaan tercengang, baru saja dimulai. Pagi itu, suasana di halaman istana terasa berbeda. Para penjaga berdiri lebih tegap dari biasanya, dan langkah mereka terdengar lebih cepat. Sebuah perintah penting sedang dijalankan, meski tak satu pun dari mereka tersenyum. Raja telah memerintahkan agar Abu Nawas segera dipanggil ke istana, tanpa penundaan. Dua orang utusan kerajaan berjalan menyusuri kota. Pakaian mereka rapi, pedang tergantung di pinggang, dan wajah mereka serius seolah sedang membawa kabar besar. Setibanya di rumah Abu Nawas yang sederhana, mereka berhenti sejenak, saling pandang, lalu mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Pintu terbuka perlahan. Abu Nawas muncul dengan wajah santai,
rambut sedikit berantakan, dan senyum tipis yang seolah sudah siap mendengar apapun. "Saya Abu Nawas. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya ringan. Salah satu utusan membaca perintah raja dengan suara resmi. Isinya jelas dan singkat. Abu Nawas diminta hadir di istana pada hari yang telah ditentukan untuk menjalani sebuah ujian khusus. Alih-alih terkejut, Abu Nawas justru mengangguk pelan. "Baik, saya akan datang," jawabnya tenang. Utusan itu sempat terdiam. Biasanya, orang-orang yang menerima perintah istana akan bertanya, mengeluh, atau setidaknya menunjukkan wajah tegang. Namun Abu Nawas malah mempersilakan mereka duduk dan menawarkan minum, seolah kedatangan mereka hanyalah kunjungan biasa. Dalam perjalanan menuju istana pada hari yang ditentukan, Abu Nawas berjalan kaki dengan langkah ringan. Ia menyapa pedagang, menanggapi sapaan anak-anak, bahkan sempat berhenti untuk mendengarkan keluhan seorang penjual buah. Sikapnya sama sekali tidak menunjukkan bahwa ia sedang menuju sesuatu yang berbahaya. Setibanya di gerbang istana, suasana kembali berubah. Penjaga berdiri berjajar, pintu gerbang terbuka lebar, dan Abu Nawas dipersilakan masuk tanpa banyak bicara. Lorong-lorong istana yang panjang dan dingin tidak membuatnya gugup. Ia justru memperhatikan ukiran di dinding sambil sesekali mengangguk, seperti sedang mengamati pameran seni. Di ruang utama, raja telah menunggu. Para pejabat duduk rapi di sisi kiri dan kanan. Ketika Abu Nawas masuk, beberapa dari mereka menahan napas, seakan ingin melihat reaksi pertamanya. Namun Abu Nawas memberi salam dengan sopan dan berdiri tegak, tanpa gemetar. "Abu Nawas," kata raja dengan suara berat, "kau tahu mengapa kau kupanggil hari ini?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Jika Paduka berkenan menjelaskan, saya siap mendengarkan." Raja menatapnya lama, lalu berkata, "Kau akan menjalani sebuah ujian. Ujian yang akan menunjukkan apakah kecerdikanmu benar-benar luar biasa, atau hanya sekadar cerita dari mulut ke mulut." Beberapa pejabat saling melirik. Suasana semakin tegang. Namun Abu Nawas justru mengangguk, seolah mendengar tantangan yang menarik. "Saya siap menjalani ujian itu, Paduka," jawabnya tenang. "Tapi izinkan saya menyampaikan satu permintaan kecil." Raja mengernyit. "Permintaan? Di saat seperti ini?" Abu Nawas mengangguk sopan. "Saya hanya ingin membawa satu hal sederhana, tidak berbahaya, dan tidak mengganggu siapapun." Ruang istana mendadak hening. Para pejabat menahan rasa ingin tahu. Raja menatap Abu Nawas dengan penuh selidik. "Apa yang ingin kau bawa?" tanya raja. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. "Sesuatu yang biasa saya gunakan setiap hari, tidak lebih." Jawaban itu justru membuat suasana semakin penasaran. Namun raja akhirnya mengangguk. "Baik, aku izinkan. Tapi ingat, tidak ada tipu daya." Abu Nawas membungkuk hormat. "Saya hanya mengandalkan pikiran, Paduka." Saat ia meninggalkan ruang istana, bisik-bisik kembali terdengar. Dia masih bisa tersenyum. Apa dia tidak menyadari apa yang akan dihadapinya? Sementara itu, Abu Nawas melangkah keluar dengan wajah santai. Dalam hatinya, ia tidak merasa sombong ataupun takut. Ia hanya yakin pada satu hal. Setiap ujian selalu punya jalan keluar bagi mereka yang mau berpikir tenang. Dan tanpa diketahui siapapun di istana, sejak langkah itu meninggalkan aula kerajaan, Abu Nawas telah mulai menyusun rencana sederhana yang kelak akan membuat semua orang tercengang. Kini bukan dengan ketegangan, melainkan dengan keheningan penuh tanda tanya, karena semua orang tahu, sesuatu yang besar sedang menunggu di depan. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Sejak pagi, halaman istana sudah dipenuhi kesibukan yang tidak biasa. Para penjaga mondar-mandir memastikan segala sesuatu berada pada tempatnya. Bendera kerajaan berkibar lebih tinggi, dan kursi-kursi untuk para pejabat disusun rapi menghadap ke satu titik utama, kandang singa kerajaan. Kandang itu berdiri kokoh di sisi halaman, terbuat dari besi tebal dengan pintu besar yang selalu tertutup rapat. Di dalamnya, singa kebanggaan kerajaan dirawat dengan sangat serius. Hewan itu jarang ditampilkan di hadapan umum, sehingga kehadirannya hari ini membuat suasana terasa semakin tegang dan penuh rasa ingin tahu. Rakyat mulai berdatangan dari berbagai penjuru kota. Mereka berdiri di belakang pembatas, berbisik-bisik, dan saling menebak-nebak apa yang akan terjadi. Ada yang tanpa khawatir, ada pula yang justru penasaran dan tidak sabar menyaksikan ujian yang disebut-sebut oleh raja. Sementara itu, Abu Nawas berjalan menuju halaman istana dengan langkah mantap.
Pagi itu ia mengenakan pakaian sederhana seperti biasanya. Tidak ada baju khusus, tidak ada hiasan mencolok. Wajahnya terlihat segar, bahkan sempat tersenyum ketika melihat kerumunan rakyat yang melambaikan tangan padanya. "Semoga baik-baik saja, Abu Nawas," teriak seseorang dari kejauhan. Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum, seolah berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Raja tiba tak lama kemudian. Ia duduk di singgasananya yang telah ditempatkan menghadap kandang. Para menteri dan pejabat penting berdiri di sisi kanan dan kiri dengan wajah serius. Raja mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua orang tenang. "Wahai rakyat kerajaan," ucap Raja lantang, "hari ini kita akan menyaksikan sebuah ujian kecerdikan." Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju ke arah Abu Nawas yang kini berdiri beberapa langkah dari kandang singa. Dari dalam kandang terdengar suara gerakan, membuat beberapa orang refleks mundur selangkah. Namun Abu Nawas tetap berdiri tegak. Ia memperhatikan kandang itu dengan saksama, seolah sedang mengamati sesuatu yang sangat biasa. Sesekali ia mengangguk pelan, seperti menemukan hal menarik. Sebelum ujian dimulai, seorang penjaga mendekat untuk memastikan Abu Nawas tidak membawa sesuatu yang melanggar aturan. Abu Nawas mengulurkan barang yang ia minta izin sebelumnya. Tidak ada yang aneh, hanya benda sederhana yang membuat penjaga mengernyit bingung. "Ini saja?" tanya penjaga. "Ya, ini saja," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Penjaga melapor kepada raja, dan raja mengangguk, meski wajahnya jelas menunjukkan rasa penasaran yang belum terjawab. Pintu kandang mulai dibuka perlahan. Suara besi beradu terdengar nyaring di seluruh halaman. Beberapa rakyat menutup mata, sebagian lain justru maju sedikit karena tak ingin melewatkan momen penting ini. Dari dalam kandang, singa itu terlihat bergerak. Langkahnya mantap, tubuhnya besar, dan sorot matanya tajam. Namun tidak ada teriakan panik dari Abu Nawas. Ia berdiri tenang, menjaga jarak, dan tidak melakukan gerakan yang tergesa-gesa. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap detik seakan memanjang. Raja mencondongkan tubuh ke depan, mencoba membaca situasi. Para pejabat menahan napas, sementara rakyat hanya bisa berbisik pelan. Abu Nawas kemudian mengangkat tangannya sedikit, bukan sebagai tanda tantangan, melainkan isyarat tenang. Ia berdiri dengan posisi yang tidak mengancam dan tidak pula menunjukkan rasa takut. Tatapannya fokus, tapi tidak tajam. Beberapa orang mulai menyadari sesuatu yang aneh. Singa itu tidak menunjukkan sikap seperti yang mereka bayangkan. Ia bergerak, namun tidak mendekat dengan tergesa-gesa. Langkahnya melambat, dan suasana berubah menjadi sunyi yang penuh tanda tanya. Raja mulai mengernyit. Ini bukan gambaran yang ada di pikirannya. Sementara itu, Abu Nawas tetap berada di tempatnya, menjaga ketenangan. Ia tidak menoleh ke raja, tidak pula ke rakyat. Seluruh perhatiannya tertuju pada situasi di hadapannya. Ujian telah dimulai, namun hasilnya belum terlihat. Dan di tengah keheningan halaman istana, satu hal menjadi jelas bagi semua yang hadir. Hari ini bukan sekadar tentang keberanian, melainkan tentang kecerdikan yang akan segera terungkap. Keheningan di halaman istana terasa semakin pekat. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan. Yang terdengar hanyalah suara angin ringan dan langkah singa yang kini melambat. Semua mata tertuju ke satu titik, Abu Nawas dan singa kerajaan yang berdiri beberapa langkah di depannya. Singa itu berhenti bergerak, tubuhnya besar dan gagah, namun sikapnya tidak seperti yang dibayangkan orang-orang. Ia tidak menunjukkan kegelisahan berlebihan, tidak pula bergerak secara agresif. Sebaliknya, ia berdiri diam, seolah sedang menunggu sesuatu. Abu Nawas menarik napas pelan. Gerakannya tenang, tidak tergesa-gesa. Ia sedikit menurunkan pandangan, lalu berdiri dengan posisi yang santai, seakan sedang berbicara dengan teman lama. Tidak ada gerakan tiba-tiba, tidak ada suara keras. Beberapa rakyat mulai berbisik. Kenapa singanya diam? Apa yang dilakukan Abu Nawas? Raja yang sejak tadi memperhatikan dengan penuh keyakinan, kini mulai menunjukkan ekspresi berbeda. Alisnya sedikit terangkat. Tangannya yang semula bertumpu santai kini mencengkeram sandaran singgasana. Abu Nawas kemudian melangkah satu langkah kecil ke samping, bukan mendekat, bukan pula menjauh. Gerakan itu sederhana, namun penuh perhitungan. Singa itu menggerakkan kepalanya mengikuti langkah Abu Nawas, namun tetap di tempatnya. Suasana berubah. Ketegangan yang tadinya terasa menekan kini berganti menjadi rasa heran.
Para pejabat yang semula menahan napas kini mulai saling pandang, seolah mencari penjelasan satu sama lain. Abu Nawas lalu mengeluarkan benda sederhana yang sejak awal ia bawa. Bukan sesuatu yang mencolok, bukan pula alat aneh. Ia memegangnya dengan santai, tanpa mengacungkannya ke arah singa. Gerakannya lembut, penuh kendali. Ia tidak berbicara keras, bahkan hampir tidak terdengar dari kejauhan. Namun sikap tubuhnya menunjukkan keyakinan yang kuat. Bukan keyakinan yang menantang, melainkan keyakinan yang menenangkan. Singa itu bergerak perlahan. Bukannya mendekat, ia justru menurunkan tubuhnya sedikit. Gerakannya halus, seperti sedang menyesuaikan posisi. Beberapa orang menutup mulut karena tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ini tidak masuk akal, bisik seorang menteri. Raja kini benar-benar berdiri dari singgasananya. Ia melangkah satu langkah ke depan, mencoba memastikan bahwa apa yang ia lihat bukan sekadar bayangan. Namun pemandangan di depannya nyata. Singa itu tidak menunjukkan sikap berbahaya. Bahkan, sorot matanya terlihat lebih tenang. Abu Nawas tetap menjaga jarak. Ia tidak mencoba mendekati singa lebih jauh. Ia hanya berdiri di posisi aman, menunjukkan sikap hormat, seolah mengakui bahwa di hadapannya adalah makhluk kuat yang tidak perlu ditantang. Dan kemudian, hal yang paling mengejutkan terjadi. Singa itu duduk, bukan dengan gerakan kasar, bukan dengan hentakan. Ia duduk perlahan, rapi, dan tenang. Seperti hewan yang sudah terbiasa bersikap patuh, padahal tidak ada seorang pun yang memerintahkannya dengan suara keras. Halaman istana seketika sunyi. Tidak ada sorak, tidak ada teriakan. Semua orang terdiam, berusaha mencerna apa yang baru saja mereka saksikan. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tidak mengangkat tangan, tidak memberi isyarat berlebihan. Ia hanya berdiri di tempatnya, membiarkan momen itu berbicara sendiri. Raja menelan ludah. Rencana yang disusunnya dengan penuh keyakinan kini mulai goyah. Para penjaga yang sebelumnya siap siaga kini saling pandang, bingung harus bereaksi seperti apa. Mereka tidak pernah melihat singa itu bersikap setenang ini di hadapan manusia asing. Beberapa rakyat mulai tersenyum, meski masih ragu. Abu Nawas benar-benar berbeda, bisik seseorang. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia tidak segera meninggalkan kandang. Ia tetap berdiri, menjaga ketenangan, memastikan bahwa situasi benar-benar terkendali. Baginya, ini bukan soal pamer kemampuan, melainkan soal menjaga keseimbangan. Dan di tengah suasana yang penuh keheranan itu, Raja mulai menyadari satu hal penting. Ujian ini tidak berjalan sesuai rencananya. Apa yang dilakukan Abu Nawas bukan kebetulan, dan kecerdikannya baru saja mulai memperlihatkan wujud sebenarnya. Setelah singa itu duduk dengan tenang, suasana halaman istana berubah total. Ketegangan yang sebelumnya menekan kini berganti dengan kebingungan massal. Tidak ada yang berani bersuara. Bahkan angin pun seolah berhenti berhembus, memberi ruang bagi keajaiban yang baru saja terjadi. Raja masih berdiri kaku. Pandangannya tak lepas dari Abu Nawas, seolah ingin memastikan bahwa orang di hadapannya benar-benar manusia biasa, bukan penyihir atau tokoh dongeng. Namun Abu Nawas tetap terlihat sama, sederhana, tenang, dan tidak menunjukkan rasa bangga berlebihan. Beberapa saat kemudian, Raja memberi isyarat agar Abu Nawas keluar dari area kandang. Dengan langkah perlahan, Abu Nawas bergerak menjauh. Yang mengejutkan, singa itu tidak mengikutinya, tidak pula berubah gelisah. Ia tetap duduk tenang, seolah memahami bahwa semuanya telah selesai. Setelah Abu Nawas berdiri di hadapan Raja, barulah suara mulai terdengar. Bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi? Para pejabat tidak lagi berbisik, melainkan saling bertanya dengan wajah penuh keheranan. Raja mengangkat tangannya, meminta semua orang diam. Abu Nawas, ucapnya dengan nada yang lebih rendah dari biasanya. Jelaskan apa yang kau lakukan. Abu Nawas mengangguk hormat. Ia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia menoleh sejenak ke arah kandang singa, lalu kembali menatap Raja. Paduka, katanya pelan. Yang saya lakukan bukanlah sesuatu yang luar biasa. Jawaban itu justru membuat para pejabat semakin bingung. Raja menyipitkan mata, menunggu penjelasan yang lebih masuk akal. Abu Nawas lalu melanjutkan. Singa bukan makhluk yang suka kebisingan dan kepanikan. Ia peka terhadap gerakan dan sikap. Ketika seseorang datang dengan ketakutan, singa akan merasakannya. Ketika seseorang datang dengan kesombongan, singa akan waspada.
Ia berhenti sejenak, memastikan semua orang mendengarkan. Saya tidak datang dengan rasa takut, dan saya juga tidak datang untuk menantang. Beberapa pejabat mulai mengangguk pelan. Penjelasan itu sederhana, namun masuk akal. Abu Nawas kemudian menjelaskan bahwa sejak awal, ia hanya memperhatikan ritme, jarak, dan ketenangan. Ia tidak menatap singa dengan tajam, tidak membuat gerakan mendadak, dan tidak mencoba mendominasi situasi. Semua dilakukan dengan satu tujuan, menciptakan rasa aman. Bahkan makhluk yang paling kuat pun tidak suka merasa terancam, kata Abu Nawas sambil tersenyum kecil. Raja terdiam. Penjelasan itu tidak terdengar seperti tipu daya. Tidak ada kata-kata rumit. Justru terlalu sederhana untuk sebuah ujian yang dianggap berbahaya. Lalu benda yang kau bawa? Tanya Raja. Abu Nawas mengeluarkannya dan menunjukkannya. Ini hanya pengingat bagi saya untuk tetap tenang dan fokus. Tidak lebih. Jawaban itu membuat beberapa orang tersenyum kecil. Mereka semula mengira Abu Nawas membawa sesuatu yang luar biasa, ternyata tidak. Raja menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak ujian dimulai, wajahnya menunjukkan keraguan pada keputusannya sendiri. Ia menatap Abu Nawas dengan pandangan baru, bukan sebagai rakyat yang suka bercanda, melainkan sebagai seseorang yang memahami sesuatu yang sering diabaikan. Kau mengajarkan sesuatu hari ini, kata Raja akhirnya, bahwa kecerdikan bukan soal trik besar, tapi soal memahami keadaan. Abu Nawas membungkuk hormat. Saya hanya mencoba tidak terburu-buru, Paduka. Rakyat yang mendengar penjelasan itu mulai tersenyum lega. Tidak ada sorak berlebihan, namun ada rasa kagum yang tulus. Abu Nawas tidak menang dengan cara mencolok, melainkan dengan ketenangan yang konsisten. Dan pada saat itu, semua orang menyadari satu hal penting. Ujian ini tidak mengungkap kelemahan Abu Nawas, melainkan membuka mata banyak orang tentang arti kecerdikan yang sesungguhnya. Setelah penjelasan Abu Nawas selesai, halaman istana tidak lagi dipenuhi bisik-bisik. Semua orang kini menunggu satu hal, reaksi Raja. Inilah saat yang paling menentukan, bukan bagi Abu Nawas, melainkan bagi pemimpin kerajaan itu sendiri. Raja berdiri mematung. Wajahnya tidak lagi menunjukkan keyakinan seperti pagi tadi. Sorot matanya berubah, bukan marah, bukan pula kecewa, melainkan bingung bercampur kagum. Untuk pertama kalinya, Raja merasakan sesuatu yang jarang terjadi. Ia tidak langsung tahu harus berkata apa. Para pejabat memperhatikan dengan saksama. Biasanya, dalam situasi apapun, Raja selalu memiliki kalimat penutup yang tegas. Namun kali ini, udara terasa menggantung. Bahkan burung-burung di taman istana seolah ikut menunggu. Raja akhirnya melangkah turun dari singgasananya. Langkahnya tidak cepat, tidak pula ragu. Ia berjalan mendekati Abu Nawas, sesuatu yang jarang ia lakukan di hadapan rakyat banyak. Jarak di antara mereka kini hanya beberapa langkah. Abu Nawas, kata Raja pelan, ujian ini awalnya kupikir akan memberiku jawaban. Ia berhenti sejenak, lalu menghela napas panjang. Namun ternyata, justru aku yang mendapat pertanyaan. Ucapan itu membuat para pejabat saling pandang. Kalimat tersebut sederhana, tapi maknanya dalam. Abu Nawas tetap berdiri dengan sikap hormat, tidak memotong, tidak pula tersenyum berlebihan. Raja melanjutkan, selama ini aku mengira kekuatan dan wibawa adalah segalanya. Aku ingin membuktikan bahwa kecerdikan tanpa kendali akan runtuh dengan sendirinya. Ia menoleh ke arah kandang singa yang kini kembali tenang. Namun hari ini, aku melihat hal yang berbeda. Suasana menjadi semakin hening. Rakyat yang menyaksikan dari kejauhan mulai menyadari bahwa ini bukan lagi pertunjukan, melainkan momen penting dalam sejarah istana. Raja menatap Abu Nawas dengan pandangan yang lebih lembut. Kau tidak melawan. Kau tidak menantang. Kau bahkan tidak mencoba terlihat hebat. Tapi justru disitulah letak kekuatanmu. Beberapa pejabat mengangguk pelan. Yang lain terlihat berpikir dalam-dalam. Abu Nawas menjawab dengan nada ringan. Paduka, terkadang yang paling sulit bukan menghadapi bahaya, tapi menghadapi pikiran kita sendiri. Kalimat itu membuat Raja tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum pengakuan. Ia menyadari bahwa dirinya telah menilai sesuatu dari sudut yang sempit. Raja kemudian berbalik menghadap rakyat. Hari ini, katanya lantang, kita tidak menyaksikan seseorang menaklukkan singa. Kita menyaksikan seseorang menaklukkan kepanikan. Ucapan itu disambut keheningan yang penuh rasa hormat.
Tidak ada sorak berlebihan, namun aura kekaguman terasa jelas. Raja kembali menatap Abu Nawas. Aku harus mengakui, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan perintah atau kekuatan. Ia tersenyum kecil. Dan tidak semua kecerdikan perlu diuji dengan cara yang keras. Abu Nawas membungkuk dalam-dalam. Pengakuan Paduka sudah lebih dari cukup bagi saya. Para penjaga yang sejak tadi bersiaga kini mengendurkan sikap mereka. Ketegangan resmi berakhir. Beberapa pejabat bahkan terlihat menghela napas lega, seolah baru saja melewati sesuatu yang melelahkan. Raja pun kembali ke singgasananya, kali ini dengan langkah yang lebih ringan. Ia duduk, namun sikapnya berbeda. Tidak lagi kaku, tidak lagi penuh keyakinan mutlak. Ada ruang baru dalam pikirannya, ruang untuk mendengar dan mempertimbangkan. Dan pada saat itu, semua yang hadir memahami satu hal penting. Hari ini bukan Abu Nawas yang diuji, melainkan cara berpikir di dalam istana. Suasana istana belum sepenuhnya kembali normal, tetapi ada sesuatu yang jelas berubah. Bukan bangunan, bukan singgasana, melainkan cara semua orang memandang Abu Nawas. Jika sebelumnya ia dikenal sebagai sosok cerdas yang sering membuat orang tertawa, kini ia berdiri sebagai orang yang membuat semua orang berpikir. Raja duduk di singgasananya dengan sikap lebih tenang. Ia tidak lagi bersandar kaku seperti biasanya. Tangannya bertumpu santai, dan matanya menyapu seluruh halaman istana. Para pejabat berdiri rapi, menunggu keputusan selanjutnya. Mereka tahu, momen ini akan menentukan bagaimana kisah hari ini dikenang. Raja mengangkat tangan. Wahai seluruh penghuni istana dan rakyat kerajaan, ucapnya lantang. Hari ini aku menyaksikan sesuatu yang tidak bisa kuabaikan. Ia berhenti sejenak, seolah memilih kata dengan hati-hati. Abu Nawas telah menunjukkan bahwa kecerdikan bukan untuk merendahkan orang lain, melainkan untuk menjaga keadaan tetap terkendali. Kalimat itu membuat beberapa pejabat saling pandang. Ini bukan gaya bicara raja yang biasa. Tidak ada nada menggurui. Tidak ada perintah keras. Yang ada hanyalah pengakuan. Raja kemudian memanggil Abu Nawas untuk maju satu langkah. Abu Nawas menurut dengan wajah santai, meski jelas ia menyadari bahwa ini bukan momen sembarangan. Abu Nawas, kata raja, aku mengakui kecerdikanmu di hadapan semua orang. Ucapan itu langsung menyebar seperti angin. Rakyat yang mendengar dari kejauhan mulai tersenyum. Beberapa terlihat mengangguk puas. Mereka tidak bersorak, namun ekspresi wajah mereka sudah cukup menggambarkan rasa bangga. Raja melanjutkan, mulai hari ini, tidak ada lagi yang memandangmu sebagai pembuat lelucon semata. Kau telah membuktikan bahwa pikiran tenang lebih berharga daripada keberanian yang tergesa-gesa. Abu Nawas membungkuk hormat. Terima kasih, Paduka. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya paling masuk akal. Jawaban itu membuat beberapa pejabat tersenyum kecil. Tetap sederhana, tetap khas Abu Nawas. Raja lalu memberikan keputusan yang tidak terduga. Aku ingin engkau tetap berada di istana, katanya. Bukan sebagai orang yang diuji, tapi sebagai orang yang memberi pandangan. Beberapa pejabat tampak terkejut. Yang lain justru terlihat lega. Abu Nawas mengangkat kepala sedikit. Paduka yakin? Tanyanya dengan nada sopan namun jujur. Saya sering berbicara apa adanya. Raja tertawa pelan. Justru itu yang kubutuhkan. Tawa ringan itu menyebar. Suasana yang tadinya resmi perlahan mencair. Ketegangan hari itu benar-benar sirna, digantikan rasa hangat yang jarang muncul di lingkungan istana. Raja kemudian menambahkan, namun ingat, Abu Nawas, kecerdikan harus selalu berjalan bersama kebijaksanaan. Abu Nawas mengangguk. Saya akan berusaha, Paduka, selama masih diizinkan berpikir dengan bebas. Sekali lagi, tawa kecil terdengar. Bukan tawa mengejek, melainkan tawa yang lahir dari kelegaan. Para penjaga kini berdiri dengan sikap biasa. Para pejabat mulai berbincang ringan. Bahkan beberapa menteri yang sebelumnya memandang Abu Nawas dengan ragu, kini menatapnya dengan hormat. Rakyat pun mulai membubarkan diri dengan wajah puas. Mereka tahu, hari ini mereka menyaksikan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar tontonan. Mereka melihat pengakuan yang lahir dari kesadaran, bukan paksaan. Abu Nawas melangkah mundur dengan tenang. Tidak ada gaya berlebihan, tidak ada sikap merasa menang. Baginya, pengakuan ini bukan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab baru. Dan pada hari itu,
Satu hal menjadi jelas bagi seluruh kerajaan. Kecerdikan yang diakui dengan tulus akan selalu lebih kuat daripada kemenangan yang dipaksakan. Hari mulai beranjak sore. Matahari perlahan condong ke barat, menyinari halaman istana dengan cahaya keemasan yang lembut. Keramaian telah bubar. Para pejabat kembali ke tugas masing-masing, para penjaga kembali ke posnya, dan suasana istana kembali tenang, namun tidak lagi sama seperti sebelumnya. Abu Nawas berjalan pelan meninggalkan halaman utama. Tidak ada pengawal khusus. Tidak ada perlakuan istimewa. Ia melangkah seperti biasa, dengan pakaian sederhana dan wajah santai. Namun kali ini, setiap orang yang berpapasan dengannya memberi senyum kecil, bahkan beberapa membungkuk hormat. Di sudut taman istana, raja berdiri memandangi kolam kecil. Airnya tenang, hanya bergelombang tipis ketika angin menyentuh permukaannya. Raja terlihat berpikir, jauh lebih lama dari kebiasaannya. Abu Nawas berhenti beberapa langkah di belakang raja. "Paduka," katanya sopan. Raja menoleh dan tersenyum. "Abu Nawas, hari ini kau membuat istana ini terasa berbeda." Abu Nawas menggaruk kepala ringan. "Saya harap bukan berbeda yang merepotkan." Raja tertawa kecil. Tawa yang tidak dibuat-buat. Justru sebaliknya. Mereka berjalan berdampingan beberapa langkah. Tidak sebagai raja dan rakyat yang sedang diuji, melainkan dua orang yang sedang berbincang. Sebuah pemandangan yang jarang terjadi di istana. "Kau tahu," kata raja, "aku selalu mengira masalah besar harus dihadapi dengan cara besar." Abu Nawas mengangguk pelan. "Paduka tidak salah. Tapi kadang, cara besar justru membuat masalah ikut membesar." Raja berhenti melangkah. "Lalu menurutmu, apa yang paling penting saat menghadapi masalah?" Abu Nawas tersenyum. Kali ini lebih lebar. "Tidak panik, Paduka. Karena saat panik, pikiran sering meninggalkan kita." Raja terdiam, lalu mengangguk setuju. "Dan hari ini, aku melihat itu dengan jelas." Tak jauh dari sana, beberapa pelayan istana yang sedang bekerja saling melirik dan tersenyum. Mereka tidak mendengar percakapan secara utuh, namun cukup merasakan suasana hangat yang tercipta. Sebelum berpisah, Raja berkata, "Abu Nawas, aku berharap cerita hari ini tidak hanya menjadi kisah istana, tapi juga pelajaran bagi semua orang." Abu Nawas membungkuk ringan. "Jika ada satu pelajaran yang bisa diambil," katanya, "itu adalah, jangan terburu-buru menghakimi, dan jangan meremehkan ketenangan." Raja tersenyum puas. "Engkau boleh kembali ke kehidupanmu seperti biasa." Abu Nawas mengangguk. "Itu yang paling saya sukai, Paduka." Ia pun melangkah pergi meninggalkan taman istana. Langkahnya ringan, seolah beban yang tak terlihat telah dilepaskan. Tidak ada rasa ingin dipuji. Tidak ada keinginan dikenang sebagai pahlawan. Baginya, cukup mengetahui bahwa hari ini akal sehat menang sudah lebih dari cukup. Di luar istana, rakyat masih membicarakan kejadian hari itu. Namun yang menarik, mereka tidak membesar-besarkan singa, kandang, atau ketegangan. Yang mereka bicarakan justru sikap tenang Abu Nawas, dan bagaimana kecerdikan sederhana bisa membawa perubahan besar. Sejak hari itu, kisah Abu Nawas tidak lagi hanya diceritakan sebagai lelucon penghibur. Ia menjadi pengingat bahwa menghadapi masalah tidak selalu butuh suara keras atau langkah gegabah. Dan begitulah cerita ini berakhir. Bukan dengan sorak-sorai, melainkan dengan senyum kecil dan pemahaman baru. Karena pada akhirnya, masalah sebesar apapun bisa dibuat lebih jinak, jika kita mau berhenti sejenak dan berpikir dengan tenang. Dari cerita ini kita belajar, kecerdikan, ketenangan, dan keberanian berpikir adalah senjata terbaik menghadapi masalah. Jika kamu suka cerita Abu Nawas versi lucu dan cerdas, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya.